Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal lisani yafqahu qawli. Sahabat sehat Sonegoro yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, malah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Mengampuni, Zat di mana kita semua saling meminta. Yang mana sampai detik ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan dapat melaksanakan Shaum Ramadan. Insya Allah hari ke-8 ya, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Semoga rahmat bertangkingan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi di akhir zaman yang menunjukkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Sahabat sehat seconegoro yang berbahagia, dalam memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini, Ramadan Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan di mana yang setiap amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Setidaknya ada 7 hal ya yang dapat kita laksanakan. Yang pertama adalah perbaiki niat kita. Niat kita dalam berpuasa semata-mata ditujukan karena iman dan mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada beberapa di antara kita yang niatnya berbeda. Wah, nggak enak ini. Anak kecil aja kuat puasa sampai maghrib, masa saya nggak bisa? Masih ada yang seperti itu. Ada juga yang beralasan, wah kalau saya itu berpuasa, nahan makan minum kuat, tapi rokoknya nggak kuat. Ada yang masih berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpuasa, wah nggak enak, atasan saya aja puasa, teman saya aja puasa, masa saya enggak. Nah, ini yang harus diperbaiki niat kita. Karena kadar pahala setiap amal kebaikan itu berbeda-beda. Ada yang 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih. Tetapi tidak dengan puasa, kata Allah. Puasa adalah untukku. Hambaku sudah menahan syahwat yang halal meskipun dengan istrinya, sudah menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu karena aku. Maka pahalanya adalah aku yang memberinya. Hanya dia dan aku. Maka bagi orang yang berpuasa akan aku berikan 2 hal yang membahagiakan. Ini kata Allah. Yaitu pertama saat dia buka puasa, dan yang kedua saat ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kemudian ada sebuah hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho atau pahala dari Allah semata, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini puasa, manfaat dari puasa. Oleh karena itu mari kita perbaiki niat puasa dari sekarang. Sahabat sehat Sonegoro
yang dirahmati Allah dimanapun berada. Yang kedua, yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu pada bulan Ramadan selalu berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang 3 hari khatam, ada yang seminggu setiap hari khatam, dan lain sebagainya. Kalau kita kemarin ya, alhamdulillah mempunyai grup ya, di RSU ini mempunyai grup one juz a week. Jadi setiap 1 minggu itu minimal 1 juz. Itu sudah berjalan, alhamdulillah sudah 3 tahun lebih kita melaksanakan itu. Kita bisa membuat target, paling tidak sekarang minimal 1 juz setiap hari. Insya Allah 1 bulan Ramadan ini kita bisa khatam 1 Quran. Syukur kita membuat target yang tinggi, minimal khatam 2 kali. Sehingga ketika kita sudah membuat target, sama dengan seperti kita membuat program kerja. Kita bekerja atau kita membaca Al-Quran sesuai dengan target kita. Wah, saya harus menghatamkan 2 juz setiap hari. Kalau kita mentarget 2 kali khatam. Minimal kalau kita mempunyai target yang tinggi, ingin khatam 2 kali, paling tidak kita bisa menghatamkan 1,5 atau 2 kali khatam dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita perbanyak tadarus membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Selain itu, Al-Quran ini juga akan menjadi syafaat ya ketika di alam barzah, di mana di situ tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa melindungi kita. Dia akan datang merangkul kita, melindungi kita. Ketika kita terhimpit di alam kubur, Al-Quran akan datang. Ya, dia akan menjadi sahabat yang sangat setia kepada kita dan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaatnya kepada ahli membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, perbanyak sedekah. Ya, jangan owol, bahasa Jawanya owol, eman-eman. Jangan terlalu berhitung, ya. Berhitung, saya punya uang 10.000, tak sedekahkan 9.000, tinggal 1.000. Nanti saya yang 1.000 buat makan pakai apa? Jangan berpikir seperti itu. Sedekah itu semakin banyak kita sedekahkan, maka Allah akan mengembalikan semakin banyak. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling baik, yang paling utama?" Maka Rasulullah SAW menjawab, sedekahlah di bulan Ramadan. Banyak sekali kesempatan kita untuk melakukan sedekah. Bisa infak di masjid, bisa membantu yatim piatu, membantu fakir miskin, bisa sedekah dengan makanan, memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Nah, barang siapa memberikan buka orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Begitu mulianya Allah ya, dengan memberikan banyak manfaat atau faedah terhadap sedekah. Kemudian yang keempat, yaitu perbanyak ibadah sunnah. Mumpung di bulan Ramadan ini, mari tingkatkan keimanan kita, perbanyak sholat sunat ya, ibadah sunat kita. Yang tadinya belum rutin duha, ayo kita duha 4 rakaat. Kita luangkan waktu kita di waktu-waktu antara syuruk sampai dengan zuhur. Duha itu pembuka pintu rizki. Kemudian duha sama dengan kita bersedekah, mensedekahkan semua ruas-ruas kita. Orang yang rutin sholat duha, insya Allah dimudahkan rizkinya oleh Allah. Dimudahkan dalam mencapai hajatnya. Kemudian jika Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang istiqomah dalam sholat duha. Kemudian sholat apa lagi? Ibadah rawatib, sholat sunat rawatib 12 rakaat. Nah, ini mari kita mulai dari sekarang.
Yang tadinya belum rutin, belum istiqomah, mari istiqomahkan dari sekarang. Kapan 12 rakaat itu? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Ketika sudah azan, sebelum kita berangkat ke masjid, kita sholat 2 rakaat. Ya, sholat qobliyah subuh atau biasa orang menyebut dengan sholat sunat fajar. 2. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat duhur. Kita sholat qobliyah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah duhur, ba'diyatal duhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jika sholat rawatib kita laksanakan dengan rutin, istiqomah, insya Allah Allah bangunkan surga, bangunkan rumah kita di surga. Kemudian ibadah yang berikutnya yaitu menyegerakan berbuka puasa. Lah ini hal sepele tetapi pahalanya sangat besar sekali. Segera menyegerakan berbuka. Begitu mendengar azan, jangan kita tunda-tunda. Meskipun kita lagi tadarus, kita lagi membaca Al-Qur'an, langsung kita menyelesaikannya dan berbuka. Jangan berpikiran semakin kesini ditambah 10 menit, 15 menit, pahala kita semakin banyak. Tidak. Jadi tidak disyariatkan. Ketika azan disunahkan untuk segera berbuka. Rasulullah SAW jika berbuka menggunakan kurma muda atau rutop yang banyak mengandung air, atau dengan kurma kering atau dengan air. Mari kita ikuti sunnah Rasulullah. Kemudian ibadah berikutnya yaitu mentakhirkan sahur. Ini masih ada beberapa yang salah kaprah. Aku sahur jam 2, habis itu tidur lagi. Nah, jangan. Jadi yang disunahkan itu adalah mentakhirkan sahur. Ya paling tidak kalau kita sekarang itu imsaknya jam 4:20 ya. Subuhnya jam 4:29 kalau di waktu Wonosobo. Ya, agar tidak terburu-buru kita bisa mulai sahur jam 4. Minimal jam 4. Jadi kita bisa mentakhirkan sahur. Kemudian ibadah yang lain apa? Fastabiqul khairat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Di situ ada firman Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mari kita isi Ramadan ini dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Berbuat baik itu tidak harus mahal, sangat mudah sekali. Apalagi kita di lingkungan rumah sakit. Kita bertegur sapa, menyapa, mengucapkan salam lebih dahulu itu adalah ibadah. Kita ke pasien, ya luangkan waktu untuk menjenguk pasien, 1, 2, 3 pasien. Kita doakan, kita berikan semangat pada mereka. Itu adalah ibadah. Sangat besar pahalanya, malaikat akan mengelilingi kita. Kemudian membantu istri, ya. Misalnya mencuci piring, mencucikan motornya, membantu menjemurkan baju. Nah, kalau istri gimana? Istri sama, membantu suami, misalnya menyiapkan baju untuk ke masjid, menyetrika, ya, menyetrika. Kemudian burung peliharaan suami belum dikasih makan, kasih makan. Ikannya lupa tidak dikasih makan oleh suami, kasih makan. Tuh. Kemudian ketika kita di jalan, menyingkirkan ranting di jalan yang kira-kira mengganggu jika ada kendaraan yang lewat. Atau sekarang kan musim hujan, ya. Mungkin ada batu-batu agak besar yang tergelincir di tengah jalan. Kita sempatkan untuk berhenti, ambil, kita inggirkan. Itu adalah pahala yang sangat besar sekali. Kemudian yang kelima, yaitu menghidupkan malam Ramadan. Malam-malam di bulan Ramadan. Bagaimana cara menghidupkannya? Kita ikut qiyamul lail, sholat taraweh dan witir bersama imam. Kemudian bisa ditambahkan sholat tahajud ketika malam, berdoa ketika malam, ya, terutama sepertiga malam terakhir.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika hambaku berdoa, maka aku akan mendengarkan doanya. Jika hambaku memohon, maka aku akan mengabulkan permohonannya, mengabulkan hajatnya. Jika hambaku bertaubat, memohon ampun, maka aku akan mengabulkan tobatnya atau mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, mari kita hidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian perlu juga diingat, sahabat sehat senegara, di bulan Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin kita bisa menghitung 1000 bulan itu berapa? Kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Apakah kita bisa menjamin kita bisa hidup sampai dengan 83 tahun? Jika kita bisa hidup sampai 83 tahun, apakah 83 tahun itu ibadah kita diterima semua? Apakah tidak ada melakukan maksiat dan lain sebagainya? Nah, oleh karena itu mari jangan sampai kita menyia-nyiakan ibadah di malam Lailatul Qadar ini. Mari kita jemput, kita songsong malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan dari sekarang. Ibarat orang yang mengail sama menjaring. Mengail sama menjaring itu kira-kira dapat mana Mas Adin? Mengail dan menjaring. Dapat ikan yang mana? Dapat ikan banyak, menjaring atau mengail? Menjaring, betul sekali. Kalau mengail belum tentu kita dapat. Tetapi kalau menjaring insya Allah dapat, meskipun kecil-kecil kan? Dapat. Nah, kita jaring dari sekarang. Bagaimana caranya? Kita biasakan mulai saat ini ya. Bagi yang sudah, alhamdulillah kita istiqomahkan. Bagi yang belum, bisa kita mulai malam ini. Setiap malam kita beribadah kepada Allah. Sehingga nanti di malam-malam 10 malam terakhir, malam datangnya Lailatul Qadar, kita sudah terbiasa. Dan jangan sampai kita terlewat. Ya Mas Adin ya, insya Allah seperti itu. Kita membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bertepatan dengan datangnya malam Lailatul Qadar, maka membaca itu sama dengan membaca selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat sehat sonegoro yang berbahagia. Kemudian hal yang keenam yang sangat penting sekali untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, yaitu hindari hal-hal yang dapat merusak puasa. Ya, ini hal-hal yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Mungkin kalau menghindari yang membatalkan puasa, kita tahu ya, kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri, itu bisa kita cegah. Tetapi menghindari hal-hal yang membatalkan puasa atau menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, itu kadang-kadang yang kita tidak menyadarinya. Rasulullah SAW bersabda, ada banyak orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja ketika dia puasa. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Oleh karena itu, mari kita cegah hal-hal tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah berkata dusta. Kemudian gibah. Gibah itu hal yang sangat mengaksikan sekali. Ketika satu orang dah gibah membicarakan orang lain, wah, gak akan selesai. 5 menit, 6 menit tidak akan selesai. Apalagi nanti ada orang ketiga datang, wah, nambahi cocok satu frekuensi. Wah, maka akan menjadi gibah massal. Lah, itu nanti pahala dosanya akan menjadi dosa jariyah. Kemudian yang berikutnya, berkata rafas, ya, jorok,
berdebat-debatan, bertengkar, berkata-kata yang mengandung syahwat. Ini harus kita hindari. Ya, karena hal tersebut bisa mengurangi pahala kita puasa. Sahabat sehat seconegoro yang berbahagia, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita, memudahkan kita, memampukan kita, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Shaum Ramadan tahun 1444 Hijriah ini secara maksimal 1 bulan penuh, dapat melaksanakan ibadah sunnah, mengisi kegiatan hari-hari dengan ibadah sunnah yang diterima Allah, yang diridhai Allah, dan dapat menghindari hal-hal yang dapat merusak puasa. Sehingga nanti di akhir Ramadan kita akan panen pahala, di bulan fitri kita menjadi bayi, ya, bayi yang baru lahir tanpa dosa apa-apa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.